Iya, saya mau nanya untuk yang prinsip asuransi nomor 2 itu itikad baik ataupun, yang syariahnya amanah. Kan, kita harus informasi itu harus jujur, harus, harus benar gitu, harus amanah, ya gitu. Bagaimana dengan, misalkan kita ada pricing ke asuransi. Asuransi nanya ke kita, tentang informasi-informasi yang, dari tertanggung itu. Nah, bagaimana dengan misalkan asuransi nanya loss record-nya nih, loss record 3 tahun terakhir gitu misalkan. Nah, terus kita pun belum dapat informasi dari si tertanggung. Bagaimana dengan data sementara? Ya udah jawab aja dulu, kayaknya sih masih nil gitu. Akhirnya kita jawablah nil gitu. Begitupun dengan si tertanggung. Misalkan tertanggung menuntut kita untuk ngasih penawarannya. Nah, terus kita bilang ya udah bikin aja indicative quotation gitu. Nah, itu bagaimana dengan indicative quotation itu gitu? Karena apakah memang itu strategi marketing kita untuk ngasih indicative quotation itu supaya klien itu tertarik dengan kita, atau memang ya udah kasih aja gitu indikatif quotation. Karena aku pun sendiri kalau untuk disuruh ya udah bikin aja indikatif quotation dulu, itu masih yang kayak apa sih prinsip indikatif quotation itu gitu, masih kurang yakin dengan indikatif quotation gitu, karena kan itu konfirmasi pun belum ada dan bagaimana gitu. Terus cukup. Terima kasih. Oke, bagus dari Alifa karena udah mengalami dan berpengalaman. Ya, informasi yang kita berikan ke asuransi tentang penjaminan apa yang kita jamin itu harus benar dan harus niatnya baik, utmost good faith. Tapi bukan berarti kita tahu semua informasinya. Ya. Kita hanya memberikan informasi yang kita tahu. Yang kita nggak tahu, ya kita sampaikan kita tidak tahu. Misalnya loss record tadi. Bagaimana loss record 3 tahun terakhir? Maaf, kami tidak tahu. Kami sudah hubungin klien tidak tahu. Atau kita katakan kami sudah tanya ke nasabah, klien kami ternyata nggak tahu. Nggak tahu itu apakah nil dan sebagainya itu ini. Tapi jika memang kita nggak tahu, kita bilang tidak tahu. Atau kita udah tanya tidak tahu. Jadi yang paling fatal yang kita tidak boleh lakukan adalah kita tahu tapi kita bilang tidak, ya. Atau faktanya misalnya loss recordnya apa 3 tahun terakhir nil, padahal kita tahu ada. Kalaupun ada, kita bilang pernah terjadi klaim tapi kecil. Misalnya kita katakan kecil itu artinya di bawah deductible atau sebagainya. Ya. Jadi penting kita untuk menyampaikan apa adanya, karena nanti ini akan menjadi masalah jika terjadi klaim. Jadi kalau tidak terjadi klaim, oke, nil apa. Tapi kalau terjadi klaim semua nanti dibuka filenya. Sama seperti asuransi kesehatan tadi contohnya. Begitu sudah ada klaim, masuk rumah sakit, dilakukan pemeriksaan, ternyata sudah ada sakit jantung. Tapi karena waktu dia masuk, dia nggak periksa, ya dia tetap dibayar. Sama seperti kita, ya kita tidak tahu kalau no news, no knowledge, no information, ya udah kita nanti silakan asuransi akan tetap memberi jaminan atau tidak. Gitu. Terus apa tadi yang terakhir? Oke, indicative quotation. Ya, indicative quotation itu non-binding quotation. Jadi indikatif aja. Jadi sifatnya hanya indikasi aja, belum ada konfirmasi. Jadi berdasarkan pengetahuan kita, jamin asuransinya seperti ini, preminya kira-kira segini. Lalu kita informasi firm quotation, itu kan baru indikatif. Firm quotation baru akan kami kirimkan setelah kami mendapatkan informasi yang lebih lengkap dari Anda, dari klien, dan juga kami sudah mendapatkan backup dari asuransi. Jadi sebenarnya betul indicative quotation itu tujuan kita hanya strategi marketing kita, ya untuk kasih lihat aja bahwa kita akan seperti ini. Ya. Nanti baru itu sebenarnya untuk memancing mereka. Kalau mau, ya kita perlu data dulu. Ya, supaya kita bisa placing yang full. Tapi gimana kalau tertanggung itu mematokkan dengan indikatif quotation itu?
Kalau dia bisa memberikan data-datanya, ya kita harus berjuang untuk mendapatkan dengan seperti itu. Oleh karena itu pada saat indikatif itu kita buat terms conditionnya yang achievable, yang kira-kira kita bisa dapat tuh dari itu. Oke, Liva, jelas.